Mari kita bahas tugas yang saya masukkan di pertemuan yang ke-10. Itu ada 6 soal di butiran tugas 7. Pertama yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu adalah membuat kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Lalu di sini diperintahkan juga untuk mendownload buku Food Packaging and Preservation by Alex Andrew sebagai penulisnya, dan itu dapat ditemukan di referensi pendukung yang mana ada di sini. Lalu mahasiswa dapat mengcopy paste atau klik link ini, setelah itu di-download. Contoh, saya copy paste ini dan saya masukkan ke bagian ini. Dan akan muncul buku ini, yang mana mahasiswa dapat mendownloadnya di bagian ini. Klik download dan akan terbuka. Setelah itu di bagian ini. Jadi ini bukunya. Seperti ini tampilannya. Kalau mahasiswanya sudah dapat mendownload ini, berarti sudah mendapat 20 poin. Nah, kemudian tugas selanjutnya yaitu membaca halaman berapa? Halaman 35 ya. Di halaman 35 itu mahasiswa buka dengan judul Regulatory Aspects and Commercialization of Edible Packaging. Saya perintahkan untuk membaca hingga bagian conclusions, yang mana nanti akan menjawab pertanyaan sebanyak 6 butir di bagian ini. Bagian perkuliahan sebelumnya saya tulis di perkuliahan 11 ya, tapi sekarang di perkuliahan atau pertemuan yang ke-10. Jadi ada pertanyaan di poin keempat, butirannya sebanyak 6. Yang poin A atau butiran A merupakan pengambilan pendapat oleh anggota kelompok atau satu kelompok tersebut tentang transparansi legalitas penggunaan edible film dan coating sebagai pengemas. Kira-kira pendapat yang diberikan tersebut didukung dengan fakta apa yang terdapat pada buku yang saya perintahkan untuk membaca di halaman 35 dan seterusnya. Sudah dapat belum? Nah, kalau saya di sini akan menjawab legalitas penggunaan edible film dan juga coating itu diperlukan. Dan itu harus secara transparan diketahui oleh masyarakat. Terutama di sini contohnya yaitu ada pada hukum yang telah dibuat Perserikatan Negara Eropa maupun hukum legalitas edible film dan juga edible coating yang ada di Amerika dari FDA. Nah, ini dapat teman-teman baca dari halaman 35 dan seterusnya. Saya akan menunjukkan halaman 35 yang mana dan juga jawabannya di mana. Jadi masih buku yang sama. Oke. Sepertinya sudah terlewat. Oke, 49 di sini dia 35. Tadi tentang legalitas hukum. Legalitas hukum itu berarti ada di bagian poin yang ini. Regulatory aspects and commercialization of edible packaging. Regulatory itu berarti regulation. Kita lihat di sini legislasinya itu bagaimana. Ya tentu saja sangat perlu dikarenakan di sini akan membuat suatu pangan atau pengemasnya itu terjamin keamanannya. Belum lagi nanti ada ekspor dan juga impor. Sehingga saat diterima oleh negara yang menerima pangan tersebut atau produk pangannya, tahu kalau yang diimpor atau mereka terima itu adalah produk yang aman untuk kesehatan masyarakat di suatu tempat. Nah, di sini kalau untuk Eropa biasanya mereka membuat legislasinya dikarenakan adanya kebutuhan untuk melindungi kesehatan dan juga alasan untuk penjualan atau komersial. Nah, ini di sini contohnya adalah penggunaan dari mulai baja, terus itu kayu, aluminium, selulosa, kertas, plastik, dan aktif juga intelligent materials. Nah, yang mana digunakan sebagai food packaging. Kalau di Amerika, yang mengatur tadi saya sudah katakan yaitu Food and Drug Administration. Kenapa kok sangat penting? Dikarenakan di sini merupakan strategi yang sangat diperlukan untuk menjamin keamanan
dari pangan tersebut di seluruh dunia. Nah, kalau tidak ada ini, maka akan diragukan. Belum lagi nanti ada standar pangan yang dapat dikonsumsi berdasarkan komunitas atau keagamaan dari masyarakat tersebut. Contohnya saja kita, ada beberapa masyarakat di Indonesia bahkan banyak yang tidak mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Maka dari itu harus jelas komposisinya, dikarenakan kalau kita menganut transparansi atau legalitas hukum terhadap pangan, maka setiap pengemas yang digunakan jenisnya apa itu harus ditulis pada pengemasannya itu sebagai bahan atau ingredients. Nah, kemudian regulasi secara menyeluruh yang harus ditetapkan itu dipayungi oleh lembaga PBB, FAO, dan juga WHO. Kalau WHO kita sudah sering dengar, kalau FAO itu merupakan organisasi PBB yang bergerak di bidang pertanian dan juga hasilnya, atau produk pertanian, ya, Food and Agricultural Organization. Hukum dan juga standar dari pangan itu berdasarkan Kodeks Alimentarius, karena BPOM atau Lembaga Penjamin Mutu Pangan yang ada di Indonesia pun mengarah ke Kodeks Alimentarius. Nah, lalu di sini selain halal ya, tapi terus di sini ada juga yang edible, natural, and smart packaging. Harus mengikuti lagi peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kalau Indonesia cocoknya yaitu misalnya ada BPOM MUI atau yang sertifikasi halalnya itu. Kalau sudah tidak diterima untuk urusan halal, nah berarti kemungkinan segmentasi pasarnya akan terpisah. Jadi harus dipisahkan antara yang dapat dibeli oleh muslim dan juga non-muslim. Selain yang dipayungi organisasi dunia tadi, setiap negara harus menjamin. Nah, sehingga legalitas hukum tersebut dipastikan sangat diperlukan karena setiap konsumen itu kan punya hak untuk mengetahui apa yang dimakan atau apa yang mereka beli, produk pangannya seaman apa dan juga seberguna apa produk tersebut. Apalagi kalau misalnya edible film dan coating itu kan sudah terklasifikasi sebagai bahan tambah pangan karena memang digunakan untuk dapat dimakan dengan pangan. Maka dari itu keamanan dan juga kejelasan dari produk tersebut harus ditentukan atau diberitahu, harus transparan jadinya hukumnya. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang menjadi keunggulan segi ekonomi dan untungnya menggunakan kemasan edible? Keunggulan ekonomi itu apa? Kemudian keuntungan lainnya apa? Kita lihat, ada penggunaan biopolymers di dalam edible packaging. Berarti itu kegunaannya yaitu untuk menggantikan hal yang berefek negatif dari traditional packaging berupa penggunaan plastik. Karena penggunaan tradisional plastik itu biasanya melibatkan petroleum, yang mana nanti dapat mengakibatkan kontaminasi yang sangat besar atau kontaminasi yang membahayakan untuk lingkungan dan juga manusianya sendiri. Alasannya petroleum itu tidak dapat terdegradasi dengan sangat mudah. Jadi butuh waktu yang sangat panjang untuk menghancurkan bahan tersebut di lingkungan kita, sehingga itu nanti dapat berefek terhadap kesehatan tanah dan juga kesehatan manusia pada ujung-ujungnya. Penggantian petroleum sebagai tradisional plastik tersebut dan digantikan oleh biopolimer itu sangat menguntungkan konsumer atau konsumen dalam segi ekonomi maupun penerimaannya, juga dalam hal regulasi. Kita tahu sendiri sekarang regulasi di Indonesia pun mengutamakan bahan yang dapat terdegradasi atau ramah lingkungan untuk dimusnahkan. Dari segi ekonomi, dikarenakan biopolimer itu lebih mudah dan juga murah untuk dicari sebagai bahan bakunya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena biopolimer tersebut dapat ditemukan pada limbah maupun komoditas hasil pertanian yang dapat diolah secara tradisional. Maka dari itu, bahan bakunya sangat murah sumbernya. Contohnya apa saja? Ada polisakarida, lipid, dan juga protein. Polisakarida di sini ada alginat, karagenan, pektin, gums, dan juga pati atau starch. Kalau protein, contohnya yaitu hewan-hewanan, ya. Jadi itu diambil dari hewan. Contohnya ada dari ikan, kalau mau halal,
Kalau yang non halal ada yang babi, lalu ada gelatin. Gelatin ini dapat diperoleh juga dari sapi dan juga babi. Selain itu, selain protein atau whey protein, ada lipid. Nah, lipid di sini berarti dia bagian yang memiliki rantai lemak. Itu juga dapat digunakan sebagai edible film. Contohnya saja essential oils, lalu ada wax. Wax itu dapat diperoleh dari hewan lebah, ya. Jadi ada wax lebah itu untuk apa nanti? Kita lihat penggunaannya nanti. Lalu di sini ada penerimaan secara besar-besaran oleh publik dikarenakan kebutuhan atau permintaan konsumen sebagai mana mereka membutuhkan pangan yang lebih dapat menyehatkan dan juga berfungsi lain terhadap kesehatan yang dikatakan sebagai pangan fungsional. Nah, maka dari itu sangat disarankan untuk menggunakan edible packaging. Edible packaging itu ternyata tidak terdapat racun di dalamnya, dapat mengurangi kehilangan kelembaban atau moisture, sehingga nanti dapat menghindari adanya reaksi yang tidak diinginkan secara kimiawi pada pangan. Contohnya, pencoklatan diakibatkan reaksi enzimatis, lalu ada juga kebusukan, dan juga perkembangan dari mikrobia itu dapat dicegah dari edible packaging. Spesifiknya dikarenakan bahan apa, yaitu adanya penambahan komponen bioaktif. Fungsi lainnya yaitu, jadi edible packaging di sini dapat memperpanjang umur simpan pangan yang diakibatkan dari dehidrasi, oksidasi, dan juga transfer gas. Sehingga nanti edible film dan juga edible packaging dapat meningkatkan pula atribut organoleptik pada produk pangannya, ketampakannya ya, dan juga rasanya, dikarenakan adanya substans aktif yang ditambahkan. Contohnya aja ada antioksidan, antimikrobia, dan juga penambahan warna dan juga rasa. Nah, di situ kan dapat dikatakan sebagai active packaging. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan protein dan polisakarida saat digunakan sebagai bahan kemasan edible? Ada kelemahannya, yaitu tidak dapat menghambat perpindahan kadar air, karena kan sifat dari hidrofilik atau menyukai air yang diambil pada protein dan juga polisakarida. Contohnya saja, polisakarida itu kan berarti termasuk apa? Karbohidrat kan. Nah, karbohidrat itu kalau nasi aja atau tepung-tepungan itu sangat mudah sekali menyerap air. Itu namanya hidrofilik, menyukai air. Begitu pula dengan protein. Protein kalau ada air berinteraksi dengan udara, maka nanti akan menyebabkan oksidasi atau kebusukan. Jadi jawabannya ini sekian saja. Jawabannya itu hanya sifat hidrofilik yang dimiliki protein dan juga polisakarida tidak dapat menghambat perpindahan moisture atau kelembaban. Sebutkan beberapa produk yang rentan rusak namun menjadi lebih baik keadaan sensorisnya ketika menggunakan kemasan edible. Jawabannya jadi ada di bagian ini. Nah, jadi edible coating kemungkinan dapat meningkatkan kualitas dari flavor dan juga ketampakan produk. Contohnya saja, wax sebagai edible coating itu dapat memperlihatkan ketampakan yang glossy pada buah produknya. Berarti disebutkan produknya tadi ada lemon atau jeruk-jerukan dan juga apple. Yang mana wax ini juga dapat mengurangi kelayuan atau keriput pada buah. Karena kan edible coating itu memberikan adanya kelembaban. Ingat, karena dia moisture barrier. Jadi sangat beruntung untuk beberapa produk jika diberikan edible coating. Contohnya saja ada lemon, orange, dan juga apple. Berarti sudah menjawab 2 pertanyaan. Karena pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa fungsi lain dari edible coating terhadap kualitas buah? Dan sebutkan nama edible coating tersebut. Lalu yang F, apakah menurut kelompok Anda harus ada regulasi yang mengatur tentang kemasan pangan edible dan ramah lingkungan? Jika iya, mengapa? Sebutkan pula negara yang masih awam dengan aturan tersebut. Kalau saya jawab iya. Dan itu menjadi jawaban yang sangat bagus. Ya, karena memang saat ini konsumen itu sudah sadar tentang
kerusakan atau pencemaran lingkungan. Di sini dapat teman-teman lihat ada yang namanya consumers are increasingly concerned about the environmental pollution, yang mana dikontribusi oleh penggunaan plastik secara tradisional yang terbuat dari petroleum, sehingga dapat memberikan adanya kontaminasi secara besar-besaran, ya, dan itu dapat memberikan dampak yang bahaya atau membahayakan kesehatan konsumen dan juga lingkungan. Kenapa? Karena itu tidak terdegradasi secara cepat atau butuh waktu tahunan untuk alam mengolahnya kembali ke sifat yang lebih baik atau sifat harfiahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, negara mana yang masih awam dengan aturan ini? Yaitu Meksiko. Ya, karena di sini Meksiko kita lihat Meksiko masih belum tahu tentang keunggulan dari kemasan edible yang mana bioaktif dan juga bersifat fungsional, sehingga mereka lebih menolak adanya kemasan tersebut. Kalau ada legislasi spesifik atau aturan yang sangat spesifik tentang kemasan tersebut, bisa saja hal-hal yang berkaitan tentang edible packaging menjadi diterima oleh penduduk atau masyarakat Meksiko. Gitu ya.